Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak pernah putus Allah berikan kepada kita semua. Semoga setiap nikmat yang Allah titipkan ini bisa terus kita manfaatkan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, karena itu merupakan bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab utama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wa sa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita tentang cerita Ghazwah Mu'tah, perang Mu'tah secara general saja ya. Perang yang terjadi tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi SAW ya. Jadi ini kurang lebih 2 tahunan sebelum wafatnya Nabi SAW ya. Terjadi di bulan Jumadil Ula ya. Mu'tah adalah tempat di perbatasan Syam, Syria saat ini. Kalau sekarang nama daerahnya Al-Kirk ya. Disebut Ghazwah, padahal Ghazwah adalah perang besar yang Nabi turut serta di dalamnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi perang Mu'tah ini tidak diikuti atau Nabi tidak ikut serta sallallahu alaihi wasallam di dalamnya ya. Tapi tetap disebut Ghazwah yang artinya perang besar, karena memang jumlah total pasukan muslim yang berangkat ke Mu'tah ini tergolong besar ya. Sampai kurang lebih 3.000 jumlahnya. Maka tetaplah disebut Ghazwah ya. Kalau perang yang kecil yang Nabi nggak ikut serta, ada yang ingat namanya apa? Sariyah, betul. Ada Ghazwah, ada Sariyah. Ini Nabi memang nggak ikut, harusnya disebutnya Sariyah, tapi tetap disebut Ghazwah. Kenapa? Karena jumlah adat ya, jumlahnya tergolong besar, 3.000 orang ya. Yang dahsyat lagi, jumlah kaum muslimin yang 3.000 orang itu ternyata nggak ada apa-apanya, karena pihak musuh ya, sudah mempersiapkan kurang lebih 200.000 tentara. Jadi 3.000 itu nampaknya ya kayak buih saja. 3.000 berbanding 200.000, luar biasa. Ya.
Maka kalau kita coba presentasikan itu 1:70 lah kurang lebih. Jadi Masya Allah, luar biasa ya. Nah, pada peperangan Mu'tah ini Nabi SAW memberikan amanah kepada 3 orang ya, semoga masih ingat. Kata Nabi SAW, kali ini perang akan dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ya. Kalau Zaid kenapa-napa, nah, bahasanya kurang lebih gitu. Kalau Zaid kenapa-napa, maka yang menggantikan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far kenapa-napa, fa in qutila Ja'far fa Abdullah ibnu Rawahah, maka yang menggantikannya adalah Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu taala anhu warda. Tapi kalau kenapa-napa dengan Abdullah bin Rawahah, maka hendaknya kalian yang ada di medan peperangan memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi pimpinan perang. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. La haula wala quwwata illa billah. Menunjukkan Nabi itu seolah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi bagi 3 orang yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah tahu bahwa ini adalah isyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak biasa-biasanya Nabi nunjuk sampai sekian banyak orang memimpin peperangan. Tapi kali ini kok sampai 3. Fa'in qutil, kalau terbunuh nanti Zaid bin Harithah, yang menggantikannya adalah Ja'far. Kalau Ja'far nanti juga terbunuh syahid di medan peperangan, yang gantikan Abdullah ibn Rawahah, kata Nabi. Nah, 3 orang ini udah paham. Memang inilah waktunya di mana mereka harus kembali kepada Allah sebagai seorang syahid fisabilillah. Udah syahid sekali ya. Ada kisah Ja'far bin Abi Thalib. Setelah itu dia pulang ke rumah Allah, dia panggil anak-anaknya, diajak main anak-anaknya itu, karena tahu dari hadis Nabi SAW tadi ya, istrinya dimanjakan sedemikian rupa. Tapi dia nggak bilang bahwa bapak akan mati misalnya, enggak, biasa saja. Beliau hanya ingin menggembirakan anak-anaknya itu. La ilaha illallah. Ini orang-orang yang kuat sekali keimanannya. Kita kalau dibilang begitu dan tahu kita akan mati, waduh, nggak bisa tidur sudah, Pak ya. Jangan-jangan nggak mau ikut perang kita. Tapi enggak, Ja'far bin Abi Thalib kembali ke rumahnya. Dia panggil anak-anaknya, bergelayutan anak-anaknya kepada Ja'far. Ya Allah. Setelah itu beliau meninggalkan keluarganya dan siap untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Saya akan kisahkan secara singkat 3 panglima Nabi SAW ini ya. Yang pertama Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Siapa yang tahu nama ini atau familiar dengan nama ini? Zaid bin Harithah. Dulunya sebelum turun larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tabanni, ngangkat anak, Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi nanti akan ada ayat Allah yang melarang itu, tabanni ya. Sementara orang-orang sebelumnya sudah tahu, atau bukan sudah tahu, taunya bahwa Zaid bin Muhammad gitu ya. Jadi ceritanya Zaid bin Harithah ini tawanan, Pak. Tawanan dari arah-arah Persia lah begitu. Sampai di Mekah, dihadiahkan oleh seseorang kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Begitu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah untuk jadi asisten sehari-hari lah begitu. Ya. Ternyata Nabi senang sekali dengan Zaid bin Harithah. Fi yaumin minal ayyam, satu hari ternyata orang tuanya Zaid bin Harithah datang. Karena Zaid bin Harithah waktu itu dalam keadaan dibawa sama ibundanya, terus terjadi keos, perselisihan, peperangan antar kabilah. Kabilahnya Zaid kalah. Peraturannya, etikanya zaman itu, yang kalah akan diambil jadi tawanan gitu. Bapaknya nggak tahu menau tuh.
sampai Zaid bin Harithah dari satu tempat ke tempat lain, ujung-ujungnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersiar kabar ke bapaknya Zaid bahwa Zaid ada di Mekah yang ngerawat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang bapaknya, diajak pula adik dari bapaknya, pamannya itu. Maka ketika bapaknya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Harithah ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaget. Saya mau jemput anak saya gitu. Loh, anaknya siapa? Zaid. Oh benar begitu? Iya. Baik, kalau begitu saya akan panggilkan Zaid. Biarkan Zaid yang memilih. Ya. Lantas Zaid datang. Oh, lepas kangen lah itu Zaid, karena kedatangan ayah dan pamannya. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, Zaid, ayahmu datang untuk menjemput dirimu. Ya, tidak perlu ada yang ditebus apa-apa kalau kau pengen kembali kepada ayahmu. Tapi Zaid, kau tahu bagaimana kecintaanku kepadamu. Sekarang tinggal kau pilih. Kau kembali kepada ayahmu nak, silahkan tanpa ada larangan dariku, ataukah tetap bersama diriku, karena aku pun mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku. Zaid bin Harithah lantas kemudian berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fima ma'nahu, beliau berkata, wahai ayah, setelah saya bertemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi yang bisa menggantikan posisinya di hatiku. Izinkan aku membersamai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Pak. Dia pilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang ayahnya sendiri. Maka mahabbahnya kepada Nabi itu hubban jamma, udah cinta setengah mati kepada Nabi. Bapaknya kan sempat bertanya kepada Zaid, Zaid, kamu kalau di sini kan jadi pembantu, jadi asisten, jadi budak. Kamu nggak mau kembali kepada ayah menjadi seorang yang merdeka? Enggak, sudah. Nggak ada yang bisa menggantikan posisi Muhammad di hatiku, kata Zaid. Ya. La ilaha illallah. Segitu cintanya Zaid bin Harithah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti setelah beliau dewasa besar, selalu membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kisah sedikit tentang Zaid bin Harithah. Terus kemudian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Ja'far ini bin Abi Thalib berarti saudaraan sama siapa? Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa fi ba'd riwayah disebutkan jaraknya ini 10 tahun lebih tua daripada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kakaknya Ali bin Abi Thalib. Salah satu keistimewaan Ja'far bin Abi Thalib ini adalah yang paling mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli sejarah mengatakan berdasarkan literatur yang ada, setidaknya ada 5 orang yang mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa salah satunya? Cucu Nabi. Ya. Hasan wal Husain itu mirip sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perawakannya mirip gitu ya. Ada kisah tuh nanti Bilal bin Rabah pasca wafatnya Nabi, begitu kemudian bertemu dengan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu nangis ya, karena ngelihat kayak ada sosok Nabi di hadapannya, saking miripnya itu ya. Kemudian ada beberapa orang lagi yang mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 5 orang kata ahli sejarah itu. Ya, tapi di antara 5 yang paling mirip perawakan maupun karakteristiknya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Ya, Ja'far paling mirip sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, saat ada hijrah ke Habasyah, nah, mudah-mudahan masih ingat nih cerita hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu saat Nabi masih di Mekah, kurang lebih tahun ke-5 setelah kenabian. Orang-orang Quraisy luar biasa mengganggu para sahabat Nabi untuk menjatuhkan mental Nabi, juga ketidaksukaan mereka kepada sahabat-sahabat yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam agama Islam. Ya. Karena Nabi juga ngerasa belum bisa melindungi para sahabat, disitulah Nabi mensuggest sahabat hijrah saja ke satu tempat, yaitu Habasyah,
ada seorang raja Najasyi, niscaya tidak akan menzolimi kalian. Gitu. Nah, nanti yang menjadi salah satu yang dipercaya untuk mengawal perjalanan para muhajirin ke Habasyah adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda. Kisah ini masih terus panjang, Bu. Orang-orang yang lari ke Habasyah, hijrah ke Habasyah, dikejar sama orang Quraisy karena kebencian yang amat mendalam. Dipercayakan kepada Amr bin As, belum masuk Islam saat itu. Amr bin As ini ahli negosiasi, untuk bisa datang kepada Raja Habasyah mengekstradisi orang-orang Mekah untuk kembali ke Mekah, untuk mengeluarkan orang-orang Mekah yang ada di Habasyah. Pengen kami siksa ini. Nah, Amr bin As itu. Tapi benar kata Nabi SAW bahwa Najasyi ini bukan nama ya. Najasyi ini julukan Raja Habasyah, sebagaimana Fir'aun itu julukan Raja Mesir, ya. Atau Kisra ini julukan Raja Persia, ya. Jadi Najasyi ini julukan. Ternyata benar apa kata Nabi SAW bahwa Najasyi ini tidak akan menzolimi kalian. Najasyi tidak serta-merta terus kemudian mempercayai silat lidah yang dilakukan oleh Amr bin As, ya. Kata Raja Najasyi ini, tolong dihadapkan dulu head to head, ya, antara orang-orang Mekah yang kemarin datang duluan kemari dengan utusan Quraisy ini, yang mengatakan bahwa mereka semua adalah para pengkhianat yang bikin onar di Mekah, boleh jadi bikin onar juga di Habasyah, gitu. Ya. Nah, disitulah orang-orang muhajirin, ya, sahabat-sahabat Nabi, mereka bermusyawarah siapa nih yang kira-kira akan menjadi jubirnya, jadi juru bicaranya. Tentu nggak mudah berbicara menerangkan sesuatu sejelas-jelasnya, ya, secara mental maupun tutur kata di hadapan Raja Najasyi dan di bawah tekanan pula, gitu. Maka setelah berembuk, mereka sepakat untuk menjadikan Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara. Oh, ini panjang kisahnya, ya. Nanti akhirnya semua tuduhan yang dilemparkan kepada kaum muslimin semua bisa dijawab sama Ja'far bin Abi Thalib. Sampai-sampai nanti Raja Najasyi mengusir Amr bin As, terus menjamin keselamatan kaum muslimin. Ini jasanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda. Ya, jadi besar jasanya. Ya. Hijrah di Habasyah itu nggak setahun 2 tahun, Pak. Panjang itu. Karena nanti ceritanya Ja'far bin Abi Thalib baru mendekati Rasulullah, datang ke kota Madinah itu pasca perang Khaybar. Perang yang kita bahas tuh di beberapa pertemuan sebelum ini. Perang Khaybar terjadi itu tahun ke-7 setelah hijrah. Berarti dari tahun ke-5 setelah kenabian, ya. Kemudian Nabi masih menyisakan 13 tahun kan setelah diangkat menjadi nabi itu di kota Madinah. Berarti 13 dikurang 5 berapa? 8 tahun. Ya. Terus Nabi di Madinah 7 tahun, baru ketemu nanti sama Ja'far. 8 tambah 7 berapa tuh? 15 tahun hijrah di Habasyah, ya. Nanti Ja'far bin Abi Thalib, ya. Terus kemudian kalau tidak salah dengan Abu Musa al-Ash'ari, itu dari Habasyah, ya, mereka mendatangi Nabi SAW ke Madinah beserta kaum muslimin. Oh, Nabi SAW luar biasa nanti gembiranya itu, kembali melihat sepupunya yang dia rindukan itu. Sampai kata Nabi gini, saya nggak tahu, kebahagiaan saya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan saya nggak tahu persis ini karena menang perang Khaybar atau saya kembali dipertemukan oleh Allah dengan Ja'far. Ini kebahagiaan yang ini saya nggak tahu dari mana ini, ya. Jadi disamakan menang lawan Khaybar dengan kecintaan dan kerinduan kepada seorang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Kebayang nggak, Pak? Kemenangan dengan Khaybar itu kemenangan yang amat sangat membahagiakan. Gimana tidak?
Track record orang Yahudi itu mulai dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, itu berakhir pada saat perang Khaybar. Jadi energi Nabi SAW, para sahabat itu habis untuk memikirkan gangguan orang-orang Yahudi ini, dan itu terselesaikan di perang Khaybar, mendapatkan kemenangan. Maka bahagianya tuh nggak terhingga. Tapi kebahagiaan itu sama paling tidak ketika Nabi bisa bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dahsyat. Ya. Kira-kira gimana rasanya jadi orang yang dirindu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Allahu Akbar. Itu Nabi diceritakan dalam beberapa riwayat itu sampai Nabi itu kalau kita memeluk ya, tinak, melukin Ja'far nggak habis-habis. Terus beliau sempat mengecup dahi seorang Ja'far bin Abi Thalib. Jadi itu ekspresi rindu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, menjadi hamba, menjadi umat yang dirindu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ya, saya rindu kepada umatku, kata Nabi. Ishtaqtu bi ummati. Terus kemudian ishtaqtu bi ikhwani, saya rindu kepada ikhwan saya, saudara-saudara saya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat kan lantas nyeletuk, Nabi, kami kan di sini bersama dirimu. Terus kata Nabi, saudaraku bukan kalian yang saya maksud. Kalau kalian itu ashabi, semua sudah maklum, sudah tahu. Yang saya maksud, yang saya lagi rindu betul nih adalah orang-orang alladzina ja'u min ba'di, orang-orang yang datang setelah saya. Mereka beriman kepada saya walaupun mereka nggak pernah melihat saya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rindu sama kita. Cuman kadang-kadang kita keterlaluan, cinta Nabi bertepuk sebelah tangan sama kita. La ilaha illallah. Ala kulli hal, mudah-mudahan selalu menjadi umat yang dirindu Nabi dan kerinduan itu berbalas, ya, tidak bertepuk sebelah tangan dari kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu terjaga cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan cerita Ja'far tadi. Ya. Selepas Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda membersamai Nabi di Madinah, tidak sedikit pun beliau memberikan kesempatan Nabi jauh-jauh darinya. Jadi saking pengen terus membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gerak-gerik Nabi, tingkah laku Nabi itu diserap dalam-dalam, ya, oleh seorang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bisa nanti kita lihat bahwa salah satu amalan beliau adalah salah satu yang dicintai sama Nabi, yaitu mencintai orang miskin. Bahkan nanti Ja'far ini punya julukan Abul Masakin, penghulunya orang-orang yang cinta dengan fakir miskin. Padahal nanti Ja'far kan gak lama di Madinah kan? Ja'far berapa lama di Madinah? Setahun saja. Tahun ke-7 bertemu dengan Nabi, tahun ke-8 perang Mu'tah. Dan Ja'far wafat pada saat perang Mu'tah sebagai seorang syahid. Tapi dalam rentang waktu 1 tahun, orang-orang tahu, bahkan Nabi menjulukinya sebagai Abul Masakin. Apakah sahabat Nabi yang lain gak cinta sama fakir miskin? Oh, cinta sekali. Tapi ternyata ada yang dominan kecintaannya kepada fakir miskin. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib orangnya. Syuf, lihat, 1 tahun saja di kota Madinah, orang-orang itu bisa tahu. Nabi pun tahu betul bahwa seorang Ja'far adalah orang yang amat sangat peduli, sangat cinta, perhatian kepada fakir miskin. Boleh jadi, ini boleh jadi ya, hanya catatan saja, yang dilakukan Ja'far itu lebih dari yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain pasti mencintai masakin, orang miskin. Kenapa? Karena mencontoh Nabi SAW. Tapi Ja'far pasti punya sesuatu yang membuat dia berbeda dari sahabat yang lain. Kalau dalam riwayat Abu Musa al-Ash'ari, bahwa Nabi SAW bersabda, amaroni bihubbil masakin wa dunuwu minhum. Nabi itu minta kita, para sahabat, untuk mencintai orang miskin.
dan mendekat kepada mereka. Mungkin ini poinnya. Selama ini mungkin orang-orang hanya bisa mencukupi ketika ada orang datang minta dicukupi kebutuhannya. Tapi Nabi bilang, kalau mau upgrade, mau increase, ya, supaya menjadi orang yang cinta kepada fakir miskin, tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhannya, datangi, dekati, tengoklah ke rumahnya, lihat sudah makan apa belum. Mungkin sebagian para fuqara dan masakin mereka malu untuk meminta. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tulung sungkan untuk minta-minta itu. Lihat, anaknya sudah bayar sekolah apa belum, jangan-jangan sakit tidak punya obat. Ini waddunu minhum, mendekat kepada para fuqara, ya. Dan mungkin itu yang dilazimkan dan didawamkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka memang, ya, kita ini perlu ada sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kalau dalam kata-kata hikmah itu khalif tu'raf, kalau kita berbeda maka kita akan dikenal, gitu, ya. Seperti apa yang tadi Al-Fakir sampaikan, para sahabat Nabi yang lain pasti cinta sama para masakin, tapi Ja'far ini punya sesuatu yang bisa berbeda dari yang lain, sehingga beliau disebut sebagai Abul Masakin. Setahun saja, ya. Apalagi Ja'far bin Abi Thalib adalah satu orang yang selalu berusaha untuk membahagiakan saudaranya, walaupun hanya sekedar senyum dan salam saja. Dan Nabi SAW bersabda terkait dengan idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membuat senang saudara-saudara seiman, berpahala di sisi Allah. Lah, area ini mungkin nggak banyak dijamah sama orang-orang lain. Sekedar membuat senang saudara-saudara yang seiman, gitu. Ya, kan cukup simpel ya Pak, ketemu di jalan, saling sapa, nanya gimana sehatnya, kemudian doakan. Insya Allah tuh udah cukup untuk memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Mungkin jarang diambil nih yang kayak begini, ya, tapi orang-orang semisal Ja'far bin Abi Thalib, dia ambil kesempatan momentum itu, ramah, bikin senang aja pokoknya, ya. Nah, selain itu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, orang yang selalu menghidupkan waktu zuhur hingga waktu asarnya. Beliau mungkin, ya, mengkhususkan waktu itu di mana nggak banyak orang lagi-lagi mengambil amal saleh itu. Kita menghidupkan malam kita dengan sholat malam itu dahsyat, tapi para sahabat Nabi melakukan itu semua, Pak. Sedekah itu sesuatu yang luar biasa, pahalanya siapa yang nggak tahu, bahkan bisa Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat. Tapi semua sahabat Nabi boleh dipastikan dari berbagai riwayat-riwayat tentang sirah sahabat, semuanya ahli sedekah, ahli salat, ahli qiyam, ahli siam. Para sahabat ini yatasabaquna fil khair, mereka itu saling berlomba dalam kebaikan. Maka mereka perlu amalan-amalan yang bisa membedakan dari sahabat yang lain. Maka nanti kan banyak hadis, ya, para sahabat tuh potong kompas sama Nabi, terus minta bocorannya Nabi, amalan apa yang paling disukai sama Allah misalnya. Itu kan dalam rangka bisa mengungguli yang lain dalam hal kebaikan, gitu. Jadi para sahabat tuh begitu. Nah, Ja'far bin Abi Thalib mengambil salah satu amal saleh yang mungkin jarang diambil orang kebanyakan. Apa? Menghidupkan waktu zuhur sampai asar. Istiqomah itu. Ini kan jarang ya, orang ngambil amalan itu, menghidupkan dari zuhur sampai asar. Ini waktunya lagi hektik, sibuk-sibuknya kita. Ya, ada yang mencari ma'isyah, nafkah, kemudian lagi posisi di kantor. Tapi Ja'far bin Abi Thalib dapat momentumnya, dan beliau tidak sia-siakan momentum itu. Kita bisa, walaupun tidak harus seperti Ja'far bin Abi Thalib. Ada waktu yang kita bisa lazimkan, misalkan setiap maghrib sampai isya kita iktikaf di masjid. Lazimkan itu. Boleh jadi Allah tuh akan melihat. Dan ini mungkin jadi satu amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Nah, jadi
Ini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, kemudian 1 tahun itu Ja'far selalu bertanya dalam diri beliau. Ketika beliau mendengarkan kisah tentang perang Badar, perang Uhud, sampai ke perang Khaybar, beliau itu ngiri rupanya. Kepada siapa? Mereka yang wafat sebagai seorang syahid. Jadi ngiri jadi syahid, Pak. Ngirinya wafat sebagai seorang syahid. Ngiri yang kayak begini diperbolehkan. Hasad untuk kebaikan diperbolehkan. Ya. Ngelihat orang, ya Allah rajin amat ke masjidnya, ya Allah. Terus ada perasaan pengen kayak gitu, ngiri deh. Itu boleh tuh yang begitu. Tapi kalau tetangga punya harta, dapat rezeki, terus kitanya ngerasa nggak seneng, pengen bisanya ini, itu yang nggak diperbolehkan. Ya. Nah, hasad dalam kebaikan boleh. Nah, Ja'far nih ingin sekali untuk bisa mengikuti jejak saudara-saudaranya yang wafat sebagai seorang syahid fisabilillah. Kita pernah terangkan apa keutamaan para syahid. Ya. Gimana ndak mau, nggak dihisap lagi sudah, masuk tanpa bighairi hisab, tanpa hisab. Ya, para syuhada itu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kesampaianlah itu ketika ditunjuk sebagai panglima perang Mu'tah. La ilaha illallah. Nanti pada peperangan Nabi SAW dikasih ru'ya, dikasih penglihatan sama Allah, seolah itu ada role film yang berjalan di hadapan beliau. Jadi ketika terjadi perang Mu'tah, Nabi itu mengomentari, ya. Nabi cerita di hadapan para sahabat, ya Allah, kata Nabi, Zaid wafat, ya. Terkena tikaman dari belakang. Sekarang bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Itu Nabi cerita tuh, seolah-olah Nabi sedang menyaksikan peperangan itu secara langsung. Kata Nabi, tiba-tiba Nabi nangis gitu. Ya, keluar air mata Nabi. Kata Nabi, tangan kanan Ja'far terputus oleh musuh gitu. Terus kemudian Nabi cerita lagi, Ja'far mengambil dengan tangan kirinya. Tangan kiri Ja'far juga putus, kata Nabi. Terus Nabi nangis gitu. Sambil cerita tuh Nabi itu. Terus kemudian Ja'far sekarang memegang rayah Islam, bendera Islam itu di antara leher dan pundaknya. Terus Nabi mengucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ja'far wafat ditikam oleh musuh. Nah, ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa tidak lama setelah itu lagi Nabi cerita nih kejadian perang yang diperlihatkan oleh Allah seolah ada di depan mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah bilang ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata ruhnya Ja'far yang menyapa Nabi dan mengucap salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Ya. Terus Nabi nangis. Nabi lantas kemudian cerita lagi, saat ini kendali di bawah Abdullah bin Rawahah. Terus gak lama Nabi nangis lagi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdullah bin Rawahah kembali kepada Allah sebagai seorang syahid, kata Nabi. Terus Nabi bilang, saat ini kaum muslimin mengangkat saifun min suyufillah sebagai seorang panglima perang, pemimpin perang. Dia adalah Khalid bin Walid. Jadi pedang Allah tuh, Saifullah, itu julukan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat sedang menceritakan kejadian perang Mu'tah yang ribuan kilometer adanya jauh dari Nabi, tapi Allah perlihatkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi Khalid bin Walid yang nanti akan megang kendali, disitulah berhasil memukul mundur 200.000 pasukan Romawi itu. Khalid bin Walid 3.000 banding 200.000 bisa nahan, bahkan bisa memukul mundur. Ya. Nah, kembali ke cerita Ja'far bin Abi Thalib. Nah, nanti setelah kejadian itu Nabi itu sedih, ya. Jadi nggak ada larangan kita itu menangisi orang yang mendahului kita, itu menjadi masalah manusiawi, Pak. Kita punya orang kita kasihi, terus mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, air mata mengalir, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu niyahah, meratapi, berkepanjangan, itu yang nggak boleh. Ya, tapi kita punya hati, kita punya momentum kebersamaan, kita punya kecintaan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalaulah air mata ini mengalir karena kita sudah kehilangan dia di dunia, maka itu suatu hal yang lazim, fitrah, biasa-biasa saja, boleh itu. Ya. Yang tidak boleh
niyaha, meratapi. Nah, terus Nabi SAW datang ke rumahnya Ja'far bin Abi Thalib. Kata Nabi, panggilkan anak-anak Ja'far. Di situ ada istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Udah ngerasa nggak enak nih, ya. Karena Nabi mukanya sembab. Terus anak-anak Ja'far kedatangan Nabi, senang sekali mereka. Ngerasa nggak ada ayahnya, maka anak-anak Ja'far tuh bergelayutan tuh di tangannya Nabi, di pundaknya Nabi. Nabi makin nangis saat itu. Ya. Baru disitulah istrinya Ja'far nanya, ya Nabi, pasti ada sesuatu sama Ja'far kan? Kata Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdirnya Ja'far sebagai seorang syahid di perang Mu'tah. Nangis nanti istrinya, ya, nangis istrinya. Dan Nabi SAW saat itu memberikan hiburan kepada sang istri. Apa kata Nabi? Kamu tahu saya melihat Ja'far sekarang dekat dengan Jibril dan Mikail, dan Allah berikan 2 sayap di punggungnya sebagai pengganti dari kehilangan 2 tangannya. Ra'aitu Ja'far walahu janahani fil jannah, punya sayap dan beliau berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang didedikasikan oleh Ja'far tidak sia-sia. Kita yang bekerja, kita yang berusaha untuk agama Allah mungkin terasa berat di dunia ini, tapi Allah sudah siapkan sesuatu yang istimewa nanti di sana. Ya, sekiranya apa yang sudah kita lakukan, kira-kira apa nanti kita bisa banggakan di hadapan Allah, masing-masing dari kita yang tahu dan masing-masing dari kita yang mengikhtiarkan, insyaallah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kisah tentang perang Ghazwah, perang Mu'tah, semoga menjadi iktibar dan pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa sedikit memotivasi iman kita, ya, untuk menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah satukan kita dalam ketaatan di dunia, sampai juga Allah nanti satukan kita dalam ketaatan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dapat Al-Fakir sampaikan. Mari kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.